Bapak Ibu dan teman-teman guru dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel kami yang berisi tutorial membuat soal berbasis Google Form tanpa copy paste dari soal Microsoft. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan kita tidak mampu melaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga kita baik materi maupun tagihan dalam bentuk ulangan harian atau tengah semester menggunakan bentuk form Google Form. Namun demikian, ada kalanya kita kesulitan untuk membuat soal berbasis Google Form karena banyak ribet. Ada teknis yang mudah sebetulnya Bapak Ibu, bahwa kita itu mengambil soal-soal yang ada di file Microsoft kita. Namun demikian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, untuk membuat soal berbasis Google Form di mana kita harus memiliki filenya dulu, maka langkah yang pertama kita lakukan adalah bahwa kita harus pergi ke akun Gmail kita, karena Google Form itu adalah produk yang dari Gmail ya. Maka silakan di pojok kanan atas ini ada segi berapa, 9 ya, titik 9, lalu kita masuk ke Google Drive. Kalau Bapak Ibu belum login, itu tidak akan muncul di sini. Maka Bapak Ibu harus login dulu ke alamat email. Di sini ada tanda email Bapak Ibu, lalu ada titik 9. Kita klik di sini, lalu kita klik Google Drive. Nah, pada Google Drive itu sebelum kita membuat soal Google Form, kita pastikan dulu kita membuat folder dulu saja supaya nanti mudah ya. Kita buat folder, misalnya kita buat folder soal dari Word gitu ya, dari Microsoft Word, MS Word. Lalu kita ya, foldernya kita klik 2 kali di sini ya. Oh, ini yang sudah kami lakukan, mungkin yang kemarin-kemarinnya. Nah, jadi kita lihat tadi membuat soal berbasis Word-nya, tapi membuat soal dari MS Word. Foldernya kita klik, lalu klik kanan di folder ini, lalu kita upload file yang akan kita jadikan Google Form ya, file yang akan kita jadikan Google Form. Jadi biasanya lewat MGMP itu kan kita punya file soal MS Word, soal tengah semester, akhir semester, atau kumpulan soal-soal yang diketik gitu. Nah, itu kan ada. Nah, kita masukkan aja, upload di sini. Ya. Upload di sini, kita cari file itu disimpan di mana Bapak Ibu. Kami sudah menyiapkan di yang mudah. Kami sudah menyiapkan di sini. Jadi ini ada, misalnya ada bahasa Inggris, kemudian di sini ada matematika, soal UKK. Nah, sini saya misalnya soal latihan matematika kelas 7, kita buka di sini. Ini sudah kita unggah ke Google Drive kita. Baik, soal latihan matematika kelas 7 sudah kita unggah. Baru itu kita buka, klik
2 kali. Perhatikan Bapak Ibu. Nah, pastikan bahwa soal yang akan di-convert ke Google Form itu soal yang formatnya sudah diedit seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada nomornya, nomor soalnya tidak ada. Ya, karena nanti di Google Form itu bisa diacak, tidak nomor 1, 2 urut gambarnya bisa diacak. Kemudian pastikan ini tidak usah pakai spasi, nggak apa-apa, A1, 2, 3, B dan sebagainya. Ini tidak ke kanan tapi ke bawah. Jadi biasanya kan kalau ngetik soal-soal yang masih lama dulu itu kan A, B, C, D-nya di kanan. Kalau ini formatnya harus ke bawah. Ini saya blok karena ini ada kuncinya untuk memudahkan nanti ketika kita mengisi pada Google Form kunci jawaban yang benar. Ini pastikan ini adalah masih file Microsoft Word yang kita impor dari file, lalu kita buka dengan Google Dokumen karena ini mengharuskan Google Dokumen. Jadi Google Dokumen itu MS Word-nya Microsoft tadi. Jadi kalau Microsoft itu kan produknya Microsoft, kalau Google Doc itu ya produknya Google. Google dan Microsoft itu beda perusahaan. Kita buka dengan Google Dokumen. Oke. Tandanya kalau Word itu ada W, kalau dokumen itu nanti plus ini. Nah ini kita simpan. Ini masih docnya. Microsoft Word, format Microsoft Word. Nah, ini kita simpan file, save, simpan sebagai Google Dokumen. Kita klik di sini sebagai Google Dokumen. Kemudian nanti, nah ini sudah file Google Dokumen, bukan Word lagi di sini. Ini soal latihan matematika. Kita tambahin misalnya uji coba membuat. Oke. Kalau di Google Dokumen itu tidak perlu save, itu sudah menyimpan sendiri, semua perubahan sudah disimpan. Oke, selesai. Lalu kita kembali ke membuat soal yang tadi di Google Drive-nya. Ini kita keluar, tidak apa-apa, keluar. Lalu kita kembali ke folder tadi. Ini membuat folder yang tadi berarti sudah ada 2 di folder yang baru dibuat tadi. Membuat soal dari MS Word. Yang satu adalah imporan kita dari Microsoft Word, yang satu adalah setelah kita rubah jadi Google Doc. Nah, nanti di sini kita klik lagi, di sini klik kanan, kita membuat Google Form-nya, karena kan soal itu akan kita buat berbasis form yang nanti disebarkan lewat SMS itu, WA, maaf, bersama WA itu. Nah, kita klik Google Form gitu ya, kita klik Google Form. Nah, sampai di sini kita buat judulnya. Jadi misalnya soal ulangan matematika, ya, apa topiknya apa, atau materi apa, 01 atau apa besarnya. Ini disamakan ya. Nah, Bapak Ibu, karena kita akan impor namanya, impor. Jadi soal yang tadi di Google Doc yang kita rubah itu akan kita imporkan di sini. Caranya adalah Bapak Ibu klik di sini tanda. Ini ada pengaya atau add-on. Kalau di Google Bapak Ibu belum ada pengaya add-on, itu bisa diinstalkan add-on. Namanya Form Builder. Form Builder itu membentuk form ya, formatnya. Nah, kita klik start. Oke.
jadikan di sini sebagai soal di Google Form-nya itu. Kita lihat soal yang akan kita impor ke sini adalah dari Google Doc yang tadi. Kita klik Google Doc. Ya. Google Doc itu yang kita simpan di mana Google Doc itu. Oh, tadi kalau di sini ya berarti di email kita ya pasti ada di sini. Maka ini kita lihat uji coba membuat. Ini kita klik, ya. Lalu kita pilih select, ya. Oke. Perhatikan sudah ada petunjuk di sini file sukses, uji coba sukses. Oke, sukses. Lalu kita tinggal klik import selected, import selected. Nah, ya perhatikan di sini di sebelah kiri langsung dia akan memasuki apa yang tadi sudah kita persiapkan, itu masuk sendiri ke sini, import selected dari berapa soal. Kalau sudah selesai akan pergi sendiri, ya. Kita kecilkan nanti atau kita keluar tidak apa-apa. Maka kita lihat ini adalah soal-soal yang kita impor barusan. Nah, ini sudah masuk sendiri-sendiri. Oke, sudah masuk sendiri-sendiri tanpa kita copy paste. Nah, tapi ini kan belum siap, ya. Ini soal adalah 10, ya, poin totalnya 1. Ada soal 10, poin totalnya 1. Artinya masing-masing soal poin nilainya 1. Ya, ini belum kita beri untuk identitas, maka kita tambahkan di sini. Ya, yang pertama misalnya nama, kita tulis, ya, nama anaknya, kan katanya kan harus ada namanya, nama siswa. Oke, kemudian yang kedua kita buat duplikasi aja, kelas, ya, kelas. Ini kita buat lagi duplikasi di sini, nomor absen, nomor misalnya nomor absen, untuk memudahkan nanti memasukkan di responnya, absen atau persensi aslinya, ya. Nomor absen paling tidak 3 itu aja. Lalu ini belum rampung, maka kita klik settingnya, setelannya. Ini masih umum, belum quiz, maka kita jadikan quiz, ya, quiz. Quiz itu ulangannya. Nah, kapan quiz itu akan dirilis? Kalau ingin setelah siswa mengerjakan tahu nilainya, makanya kita klik segera setelah setiap pengiriman ini rilis nilai, klik. Pertanyaan yang tak terjawab, responden dapat melihat, iya boleh. Jumlah jawaban ini kita centang, nilai poin kita centang, lalu kita simpan. Oke. Nama, kita lihat pratinjau dulu. Pratinjau itu format seperti apa? Soalnya sebelum kita kirim. Oke, soal ulangan matematika, kelas, nomor absen. Ya. Oke. Ini ternyata yang soal yang keberapa nih, dia dan sebagainya formatnya belum benar. Ya, belum. Nah, ini ternyata belum benar. Karena tidak, maka kita lihat dulu. Kita kembalikan dulu, kita lihat apa yang menjadikan ini tidak. Padahal di sini ada. Oh, ternyata ini ada jarak yang demikian jauh, ya. Di sini panjang banget, ya. Ya. Oke. Oh ya. Ini wajib diisinya, kita belum setting, ya. Wajib, soal ini wajib, maka kita setting dulu. Wajib di ini.
ya, wajib. Oke, ini adalah kunci ya, kunci yang benar, kunci jawaban yang benar itu yang dicentang ya. Oke, wajib kita tambahkan. Artinya wajib diisi itu kalau siswa nomor itu belum memilih jawaban atau belum mengisi, maka tidak bisa klik kirim. Artinya dia belum mendapat tugas, belum mendapat nilai dari tugas itu. Jadi ini kita setting wajib isi. Oke ya. Oke, kita wajib diisi di sini. Maka kita nanti setelah semua ini kita klik, kita perhatiin jauh lagi, kita lihat wajib diisi. Nama siswanya juga tadi belum kita wajib diisi, kita kembali lagi nama siswanya ya, ternyata belum. Kelasnya wajib, nomor absen wajib. Oke ya, kita lihat perhatiin dulu ya. Oke, sudah kita cek, sudah 10 soal kelihatannya sudah ada. Oke, dengan demikian kita langkah berikutnya tinggal share ya. Share dari soal ini menjadi soal yang siap dikirimkan ya. Ini soal yang siap dikirimkan, linknya kepada jadi kirim ya, lalu klik di sini, perpendek klik di sini ya. Nah ini kita salin, lalu kita pastekan di tujuan. Itu saja tutorial dari saya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang akan terus meningkatkan kemampuan kita dalam rangka memberikan layanan terbaik dari guru kepada siswa-siswinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.